Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama kakak Yunita Dwi Febri. Hari ini adik-adik semua bisa panggil kakak Kak Yunita ya. Hari ini kakak akan menjelaskan mengenai pahlawanku. Mohon disimak baik-baik ya. Jadi adik-adik, pahlawan adalah individu atau orang yang dihormati dan diakui atas pengorbanan dan pencapaian yang luar biasa dalam membela, melindungi, dan memajukan kepentingan suatu negara, bangsa, atau kelompok tertentu. Mereka seringkali dianggap sebagai simbol atau representasi dari keberanian, kesetiaan, dan semangat perjuangan yang tinggi. Nah, pada video kali ini kakak akan menjelaskan secara singkat tentang 3 pahlawan Indonesia. Ada siapa saja ya? Yang pertama ada R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini. Beliau adalah seorang tokoh pejuang emansipasi wanita di Indonesia pada awal abad ke-20. Lahir pada tahun 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Kartini tumbuh dalam lingkungan keluarga bangsawan Jawa yang konservatif namun memiliki semangat belajar yang tinggi. Kartini memperjuangkan kesetaraan hak-hak perempuan dan mendukung pendidikan untuk perempuan agar mereka bisa mandiri. Kartini mengembangkan gagasan-gagasannya melalui surat-surat yang ia tulis untuk teman-temannya di Belanda, di mana ia belajar pada waktu itu. Kartini meninggal pada usia 25 tahun setelah melahirkan anak pertamanya. Karya-karyanya diterbitkan setelah kematiannya. Ada yang tahu judul buku yang ditulis oleh Kartini apa? Betul, Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku tersebut menjadi inspirasi bagi pejuang emansipasi wanita di Indonesia dan negara-negara lain. Tanggal lahirnya 21 April diperingati sebagai Hari Kartini di Indonesia. Selanjutnya, Kapiten Patimura adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Maluku. Ia memimpin perlawanan rakyat Maluku terhadap penjajahan Belanda pada abad ke-18 yang dikenal sebagai Perang Patimura. Pada tanggal 15 Mei 1817, Patimura dan pasukannya menyerbu benteng Belanda di Saparua. Namun akhirnya dikalahkan dan Patimura sendiri tertangkap. Kemudian Patimura dihukum mati oleh Belanda pada tanggal 16 Desember 1817. Perjuangan Patimura dijadikan sebagai contoh perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan yang masih diingat dan dihormati hingga saat ini. Nah, yang terakhir ada Insinyur Soekarno. Soekarno adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Dia memainkan peran utama dalam memimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda pada tahun 1945. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Soekarno diangkat menjadi presiden pertama Indonesia. Saat itu usianya 44 tahun. Soekarno menjabat sebagai presiden dari tahun 1945 sampai tahun 1967. Kira-kira berapa tahun ya dari tahun 1945 sampai 1967? Betul, 22 tahun. Nah, Soekarno kan menjabat sebagai presiden pada saat usia 44 tahun. Nah, faktor persekutuan terkecil dari 44 dan 22 berapa ya? Ya, faktor persekutuan terkecil atau KPK dari 44 dan 22 adalah 44. Berikut penjelasannya. Nah, adik-adik, untuk mencari KPK dari 44 dan 22 menggunakan faktorisasi. Dan untuk mencari faktorisasi harus menggunakan pohon faktor. Dari 44, kita memperoleh 2 pangkat 2 kali 11. Dan untuk 22, kita memperoleh 2 kali 11. Dan 2 faktorisasi ini kita manfaatkan untuk mencari KPK-nya. Kita tuliskan semua faktor prima yang ada, yaitu 2 dan 11. Dan untuk pangkatnya, kita ambil pangkat terbesar, yaitu 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi KPK dari 44 dan 22 adalah 4 kali 11, yaitu 44. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan mengenal sikap kepahlawanan yang terkandung dalam sila Pancasila. Nah, Pancasila kan ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sikap kepahlawanan apa sih yang berkaitan dengan Pancasila ini? Ayo kita cari tahu. Nah, sikap kepahlawanan yang pertama yang berhubungan dengan sila pertama adalah sikap religius, yang mengajarkan tentang rasa takut dan penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mengutamakan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sikap kemanusiaan yang menekankan pentingnya menghargai martabat dan hak asasi manusia dan tidak melakukan diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap sesama manusia. Yang ketiga, sikap patriotisme yang menuntut kesetiaan terhadap negara dan bangsa Indonesia dan menghargai keragaman budaya dan keanekaragaman Indonesia. Yang keempat, sikap demokratis yang menekankan pentingnya partisipasi aktif rakyat dalam membangun negara dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Yang kelima, sikap keadilan sosial yang menekankan kesetaraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan menekankan pentingnya redistribusi kekayaan dan sumber daya alam secara adil. Nah, adik-adik, kita sampai pada pembahasan kita yang terakhir, yaitu meneladani sikap pahlawan. Meneladani sikap pahlawan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menumbuhkan semangat nasionalisme. Yang kedua, berani dan tegas. Yang ketiga, menjaga kejujuran. Yang keempat, mengutamakan persatuan dan kesatuan. Yang kelima, berpikir kritis dan kreatif. Yang keenam, menghormati dan menghargai orang lain. Sekian penjelasan kakak mengenai pahlawan. Semoga adik-adik semua dapat memahami dengan baik dari materi yang kakak jelaskan. Terima kasih sudah mau belajar bersama hari ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.